Mbak Bisri sering sekali menegaskan bahwa sebagaimana kata Allah berasal dari bahasa Jawa yang artinya getaran. Dari bahasa Jawa? Vibrasi, yaitu bahasa Jawanya Allah. Allah. Kemudian dibawa ke Arab dijadiin nama Tuhan. Kemudian juga kata Arab sendiri, Arab itu ada asalnya juga dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Anane Rabi, Arab, dibawa ke sana jadi nama bangsa. Dan sesungguhnya kata Muhammad itu juga dari bahasa Jawa, yang artinya yang jelas, yang terang, yang jelas, yang kelihatan. Yang jelas, yang terang. Arti dari kata Muhammad. Yang jelas, yang kelihatan. Ini kata sifat. Kata sifat. Ya, jadi sesuatu yang disebut sebagai mukamat itu sesuatu yang jelas, yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang ada di dalam diri setiap manusia. Itulah mukamat. Jadi Allah adalah getaran vibrasi di dalam diri kita. Mukamat adalah sesuatu yang jelas, yang terang benderang. Tetapi sampai di Arab, Allah dijadikan nama Tuhan, mukamat dijadikan nama nabi. Dari Jawa katanya ya. Begitu. Teman-teman bisa memahami ya yang saya maksudkan ya. Baik, sahabat Asik Ngaji, kita sudah jelas ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini. Tadi yang pertama, nama Allah itu dari bahasa Jawa, artinya Allah atau getaran atau vibrasi. Yang kedua, tadi dia katakan bahwa Arab itu dari bahasa Jawa juga, anane Rabi dan sebagainya. Yang ketiga, katanya Muhammad itu juga dari bahasa Jawa. Jadi Allah setelah orang Jawa ke sana mengatakan Allah vibrasi di sana, kemudian dijadikan Tuhan. Dan Arab itu dari Jawa dibawa ke Arab menjadi bangsa Arab. Yang ketiga katanya ada Muhammad dibawa ke Arab menjadi nama nabi. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat Asik Ngaji, ini kalau dalam penyakit sudah kronis ya, penyimpangan, penyesatan yang sudah nyata dan kronis. Jadi stadiumnya stadium 4 ya Pak. Kenapa kami katakan demikian? Yang pertama, Allah itu bukan dari bahasa Jawa. Justru orang Jawa, orang Sunda, orang Indonesia sendiri banyak menyerap bahasa dari bahasa Arab. Kapan orang Jawa kemudian datang ke Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab? Kapan? Dan mana serapan bahasa Jawa yang kemudian dijadikan bahasa Arab secara resmi, secara nasional? Mana? Justru kebalikannya. Orang Arab sendiri, bahasa Arab sendiri banyak diserap oleh orang-orang yang ada di Nusantara. Wabil khususnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau misalkan bahasa Indonesia sendiri. Contoh, kami berikan contoh. Kursi, nah ini dalam bahasa Sunda. Kursi atau korsi dalam bahasa Sunda. Itu ngambil serapan dari bahasa Arab. Kursiyun. Kemudian istirahat, itu juga ngambil dari bahasa Arab, dari kata istirahah. Banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Nah, ini dibalikan ya, katanya dari bahasa Jawa kemudian diserap oleh orang Arab seperti nama Tuhan, yakni Allah itu dari kata Allah, artinya getaran, artinya vibrasi. Kan ini sakit ya ikhwah. Nah, kita akan langsung melihat bagaimana orang Rabi Yahudi yang kemudian mengatakan bahwa Allah itu sesembahan umat Islam yang sama dengan orang Yahudi. Jadi bukan Jawa, dari Jawa. Nah, baik, alhamdulillah. Kita akan lihat bagaimana pernyataan Rabi Yahudi ya. Silakan. Allah is taken from them from Elokah. Elokah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, the one God. Satu Tuhan ya. So it's a paradox. The Christians believe in the Trinity. Jadi sebetulnya terkait keimanan kita dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi, tidak. Kita tidak butuh konfirmasi oleh orang Yahudi, tidak ya ikhwah. Tetapi orang Yahudi sendiri, Rabi Yahudi sendiri menyaksikan dan menyatakan bahwa nama Allah itu sama dengan sesembahan kita, bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, kata Rabi Yahudi. Sekali lagi, kita tidak harus kemudian meminta konfirmasi kepada orang Yahudi, tetapi dalam hal ini orang Rabi Yahudi yang sekaligus adalah tokoh dan pemimpin orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi itu sama dalam kacamata Rabi Yahudi, bukan menurut saya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi katanya Allah itu dari kata Allah, bukan. Allah itu dari al-ilah. Ilah itu Tuhan. Sedangkan dimasukkan alif lam di sana Allah, maka itu adalah nama sesembahan, nama Tuhan, yakni Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan tadi bahwa
Arab itu dari bahasa Jawa. Jadi dari Jawa kemudian dibawa ke Arab sehingga menjadi nama bangsa. Kan ini juga keliru. Kenapa? Arab itu ada dua kata, ada dua makna di sini. Arab secara bahasa itu adalah fasihat atau fasih, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, Arab di sana adalah gurun, pasir, padang pasir. Sehingga sangat jelas dan nyata kalau misalkan kita ke Jazirah Arab, di sana padang pasir mendominasi wilayah tersebut karena memang terletak di gurun atau di padang pasir. Sehingga Arab ini sangat jelas di kamus Al-Ma'ani, di kamus bahasa Arab sendiri daripada Al-Munawir misalkan, Al-Munjid atau Al-Bisri, di sana sudah dikatakan bahwa Arab itu ya gersang tandus padang pasir. Itu makna dari kata Arab, bukan dari Jawa. Sejak kapan bahasa Jawa kemudian dinaturalisasikan atau justru dijadikan serapan menjadi bahasa Arab? Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling menohok juga ikhwatilah dan paling bikin kita tertawa tentunya. Katanya kata Muhammad itu dari Jawa, Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan jelaskan poin yang ketiga ini. Katanya, nama Muhammad itu dari bahasa Jawa, Muhammad, artinya terang. Dan ada di setiap jiwa, ada di setiap pribadi. Ini hemat kami sangat-sangat lucu, alhamdulillah. Setiap akar di dalam bahasa Arab, setiap akar kata di dalam bahasa Arab itu biasanya mengandung 3 huruf. Contoh, istighfar daripada kata gofaro. Kemudian ada kata kiro'ah daripada kata koro'a, yakro'u, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan Muhammad dari kata, ini pola satunya, hamida yahmadu. Apa artinya hamida? Telah memuji. Yahmadu akan memuji atau sedang memuji. Kemudian hamdan, pujian. Hamid, orang yang memuji. Kemudian mahmud, orang yang dipuji. Ihmad, pujilah. Ada kemudian pola yang kedua, tinggal mimnya ditasdid. Ini banyak pujiannya. Hamida atau hammada yuhammidu. Hammada, seseorang yang kemudian telah banyak memuji. Hammada yuhammidu, akan memuji, banyak memuji, atau sedang banyak memuji. Hammada yuhammidu, tahmidan, pujian. Fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Muhammidun adalah isim fa'ilnya, sedangkan Muhammadun adalah isim maf'ulnya. Nama Muhammad isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu. Artinya dalam sisi morfologi, dalam sisi syarat, ini sudah jelas kata Muhammad bisa kita tinjau dari segi akar katanya. Artinya apa? Muhammad adalah nama dari Arab itu sendiri. Nama atau kosakata yang mengambil dari kosakata Arab asli itu sendiri. Nah, sekarang pertanggungjawabkan oleh Anda ketika Anda mengatakan bahwa Muhammad itu dari kata Muhammad, artinya terang, artinya benderang, dan ada di setiap jiwa. Coba jelaskan secara keilmuan. Jangan sampai Anda hanya mengklaim sepihak kemudian mengatakan bahwa Muhammad itu dari bahasa Jawa. Kan ini lucu, alhamdulillah. Lucu bagi kita semua. Karena jelas Muhammad itu dari kata hammada yuhammidu. Sangat jelas susunan morfologinya. Sangat jelas susunan dari ilmu sorobnya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, alhamdulillah sahabat Tasik Ngaji, sebetulnya kalau misalkan ini dipolisikan ya, kalau misalkan dipolisikan, ini sudah masuk nih delik aduannya ya. Karena apa? Karena dia mengaburkan sejarah, kemudian dia berdusta dari segi keilmuan. Kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua dari lafaz Allah, Arab, dan nama Muhammad. Sedangkan orang ini hanya mengklaim saja ya Kafila. Sebetulnya ya bisa masuk delik aduan ya Kafila. Karena ini sekali lagi sudah dalam rangka penyesatan. Bahkan boleh jadi dengan dia mengatakan bahwa Allah itu adalah vibrasi atau getaran, sehingga dia sudah mengaburkan asma Allah yang hakiki, seolah-olah diduga ini menggiring bahwa Allah itu hanyalah fiktif, hanya getaran saja. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, itulah jawaban dari kami terhadap orang yang semacam ini. Ini lucu. Kalau misalkan Anda tidak keberatan, ini bisa dipertanggungjawabkan di meja hijau. Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.